أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد قدموا أعمالهم بدار الآخرة تجد عند فوز والنجاة قدموا أعمالهم بدار الآخرة تجد عند فوز والنجاة الحمد لله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت حتى اذا شئت سهلا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت حتى اذا شئت سهلا اللهم علم تأويل الله فقهني في الدين وعلمني تأويل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas menyambung kitab pelajaran kita tentang kitab Matan Safinatun Najah yang dikarang oleh ulama Yaman Al-Hadramaut tentang masalah arkan rukun-rukun Islam. Ini merupakan matan kitab akan tapi syarah matan Safinatun Najah juga ada banyak. Ada nama syarahnya kitab Nailur Raja, ada juga kitab syarah matan Safinatun Najah yaitu kitab Kasyifatus Saja yang dikarang oleh ulama Indonesia yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Faslun, bermula ini itu satu fasal. Arkanul Islami khamsatun, mula segala rukun-rukun Islam khamsatun itu 5. Syahadatu an la ilaha illallah, bermula pertama itu bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah itu utusan Allah, wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat, wa shaum ramadhana, dan berpuasa bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa hajjul baiti, dan berhaji ke Baitullah, man istata'a, siman-siman yang sanggup ia nyaman, ilaihi kepadanya, Baitullah sabila, akan berjalan. Jadi ini tentang masalah rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang sudah kita ketahui itu ada 5. Yang pertama bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasul Allah, utusannya Allah. Sedangkan rukun Islam yang kedua wa iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini merupakan tiangnya agama. Ketika tiangnya kita bangun, pondasinya kita dirikan, maka rumah akan terbangun. Kalau pondasi tidak kita dirikan, kita kuatkan dengan sekuat-kuatnya, maka rumah tersebut akan roboh. Itulah maka pondasi Islam yaitu terletak di iqamus shalah, di mendirikan sholat. Itulah perbedaan. Maka inilah perbedaan antara orang Islam dengan orang non-Islam, yaitu di sholat. Kalau orang Islam, dia mengatakan dirinya Islam dan juga mengerjakan seluruh rukun-rukun Islam, dan terutama sholatnya. Jadi kalau orang yang non-Islam, maka mereka tidak mengerjakan sholat. Itu perbedaan. Yang ketiga yaitu wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan, yaitu sebulan setahun selama 1 bulan. Hanya 1 bulan, 11 bulan kita tidak berpuasa, dan 1 bulan kita hanya berpuasa. Dan menunaikan haji man istata'a ilaihi sabila, sebagai siapa yang
mampu untuk berjalan ke tanah suci. Bila dia tidak mampu, maka apa ganti pahala bagaikan orang yang berhaji ke Baitullah? Maka dikatakan bahwasanya orang-orang yang sering naik ngaji, menuntut ilmu sebagai murid, kita pergi ke satu majelis, maka itu pahalanya bagaikan orang yang umrah. Kita pergi dari rumah kita menuju satu majelis, menuju tempat menuntut ilmu, majelis ilmu, maka inilah orang tersebut akan mendapatkan pahala bagaikan pahalanya umrah. Dan orang yang mengajarkan ilmu untuk orang yang berangkat tadi, yang ke majelis ilmunya, maka orang-orang yang mengajarkan ilmu Allah, maka ini bagaikan mendapatkan pahala haji. Maka inilah, walaupun kita belum sanggup untuk naik haji ke Baitullah, akan tapi juga akan dapat pahala umrah dan pahala haji yang sering kita lakukan. Makanya konsep kita yaitu tetaplah belajar dan mengajar. Kenapa? Kalau kita berhenti belajar, maka disitulah terletak kita sebagai orang-orang yang bodoh. Kalau kita terus belajar, memulai pembelajaran dari awal sampai liang lahat, maka inilah kita dikatakan orang yang pintar. Maka orang yang pintar tersebut bukan profesor, orang yang pintar tersebut bukan yang tinggi titelnya, orang yang pintar tersebut bukan orang-orang yang banyak hafalannya, akan tetapi orang yang pintar ialah orang-orang yang terus belajar dari guru ke guru, dan semua itu gurunya. Maka ketika orang mau belajar terus menerus, maka dialah orang yang pintar. Ketika kita stop untuk belajar, maka disitulah kita menjadi orang-orang yang bodoh. Maka inilah, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya rukun-rukun Islam ada 5. 1, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah illallah kecuali Allah. Berarti hanya Allah yang kita sembah. Nah, ada makna lagi. Kenapa dibuat dengan illallah, diistisnakan dengan illallah? Kenapa tidak dibuat ilahun, tidak ada Tuhan? Kan? Kenapa dikecualikan dengan kalimat di awal, dikecualikan dengan la dan illah, diawali dengan nafi dan diistisnakan dengan kalimat illah, la ilaha illallah. Nah, kenapa tidak kita buat langsung ilahun Allah, bermula Tuhan itu Allah? Kenapa harus dibuat dengan la, tidak ada Tuhan, ilahun Tuhan, illallah kecuali Allah? Nah, apa? Nah, ini membuat bermakna taksis, mengkhususkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Allah yang mana? Allah yang kita yakinkan, itikadkan dalam hati kita. Nah, ya kan? Nah, kalau dibuat dengan ilahun Allah, maka bermula Tuhan itu Allah, maka ini bermakna Tuhan yang mana? Boleh dia Tuhan kayu, Tuhan api, Tuhan Spiderman, Tuhannya matahari, Tuhannya lautan, dan lain sebagainya. Maka inilah dibuat dengan dinafikan dan diistisnakan dengan kalimat illah. Jadi maknanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Maka mengkhususkan hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Selain Allah tidak ada lainnya. Maka yang selain Allah itu tidak wajib kita sembah. Manusia tidak wajib kita sembah. Gunung, patung, rumputan, matahari itu tidak berhak kita sembah. Yang kita wajib kita sembah ialah Allah. Maka inilah dikhususkan
untuk mengkhususkan Allah daripada yang lain, karena sudah dinafikan la ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan api, Tuhan gunung dan lain sebagainya, itu dinafikan dulu, dinafikan, ditiadakan, baru dibuat innallah, kecuali Allah. Maka Allah lah yang berhak kita sembah. Nah, ini bermakna gitu. Kalau kita hilangkan la dan hilangkan illah, maka bermakna Tuhan itu Allah, maka ini belum khusus. Berarti boleh jadi nanti ada orang menyembah api, ada orang Tuhannya matahari, ada Tuhannya gunung. Seperti itu pemahamannya. Maka dibuatlah dengan la ilaha illallah. Mungkin ini nih kita sampaikan pada hari ini untuk mengisi kekosongan kita. Mungkin kita akan sambung ke depannya di pertemuan yang ke selanjutnya. Apabila ada pertanyaan dan kurang pemahaman, kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.